Selamat malam dan selamat datang dalam video tugas akhir di teologi moral ini. Perkenalkan, nama saya Michael Agira Pramudiananta. NIM 21G10124 dari kelas akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan reaction dan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan hari ini dalam video YouTube dari channelnya Pak Greg. Kita ini belajarnya itu tadi tentang meliputi ekologi dan kehidupan spiritual, di mana ini ya ada kesinambungannya ya. Dan terutama ekologi ini yang sudah sering dibicarakan pada masa-masa ini. Ya, kita bisa masuk dalam pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama itu adalah bagaimana manusia menggunakan agama untuk memperbaiki hidup spiritual menjadi lebih baik. Jawaban saya ini adalah agama itu banyak memberi cara dalam memperbaiki hidup spiritual. Contohnya dari saya itu agama yang Nasrani, Kristen itu pastinya dengan berdoa ya. Tadi yang di dalam doa ini kan kita dapat merenungi perbuatan dan merefleksi atas tindakan-tindakan yang telah kita lakukan dan peristiwa yang kita alami. Lalu yang pertanyaan kedua adalah bagaimana manusia itu dapat menggunakan agama. Jadi jawaban dari saya itu adalah orang itu akan memiliki akal budi dan dapat menginterpretasikan kepercayaan mereka ya masing-masing. Dan dari itu juga itu mereka juga akan pasti memanfaatkan kesempatan yang dimiliki masing-masing. Ya, dimana contohnya ini sekarang ini terdapat banyak ya pemimpin agama yang dapat menyalahgunakan otoritas yang sebenarnya tidak mengikuti dan sesuai ajaran-ajaran yang sesungguhnya. Ya, dimana pembelajaran itu seharusnya kan itu membawakan ilmu pengetahuan dan membawakan dunia ini menuju arah yang lebih baik ya. Dan malah digunakan untuk memundurkan progres ya, bisa dibilang untuk menguntungkan diri mereka sendiri atau yang sesuai dengan naratif tersebut. Ya, itu malah menjauh dari homo religius yang diinginkan. Ya, tapi itu bila bisa digunakan dengan benar, agama itu dapat menjadi dorongan untuk manusia menjadi lebih baik, karena agama itu sendiri itu dapat memberikan suatu makna, suatu karakter dan arah hidup untuk kita ikuti. Ya, dalam ecological crisis ini ya terjadi karena banyak faktor. Salah satunya itu adalah keinginan dan kredibilitas instan. Kalau setelah saya membaca dari buku yang telah Bapak Greg beri yang ditulis dari Brian Morris ya. Dan salah satu contohnya itu adalah mobil-mobil yang eco-friendly, yang kayak Tesla ya, mobil Tesla. Ya, konsep eco-friendly itu sendiri itu menjadi sangat efektif dalam masa-masa kini untuk menarik perhatian, menjadi marketing tool, di mana ini dapat diterapkan kepada hal yang bisa dibilang salah ya, seperti misalkan tuh Bitcoin dan mobil elektronik tadi. Banyak dipasarkan nih bahwa ini dapat mengurangi carbon emission. Itu menjadi selling point-nya. Tetapi tebak ya, apa yang harus dilakukan agar mobil dan Bitcoin ini dapat berjalan? Itu mereka dicas dengan tenaga. Ya, tenaga listrik ya. Sekarang tebak bagaimana listrik ini dapat didapatkan? Itu dari pembangkit tenaga listrik akan banyak sekali sekarang itu menggunakan minyak. Walaupun terlihat kita menggunakan listrik mengurangi karbon emission, tetap saja ini membawa pada ujung-ujungnya harus merusak alam. Ya, setelah semua itu pun ya, karena tadi itu pun ya akhirnya global warming tetap terjadi dan masih sangat kuat, terus bertambah dengan kuat. Ozon itu jadi menipis, suhu di bumi jadi menaik, es di kutub utara dan selatan jadi mencair, dan kita terus merusak bumi pertiwi yang Tuhan berikan untuk kita dan anak cucu kita untuk dirawat. Ya, dari itu kita perlu komitmen bersama untuk mengurangi dan memperbaiki hal ini secara bersama. Bila niat untuk memperbaiki bumi ini dijadikan tuduh dorong atau seperti marketing sim tadi ya, seseorang itu pasti akan menemukan jalan agar mereka dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal untuk diri mereka sendiri.
Dan maka dari itu, komitmen dan solidaritas itu ialah yang kita butuhkan untuk menyelamatkan bumi. Sekian dari pendapat dan refleksi saya atas materi teologi moral yang hari ini sebagai tugas akhir kelas ini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan yang lain-lain dalam pembawaannya. Terima kasih juga kepada Pak Greg yang telah mengampu kelas teologi moral akuntansi ketiga, di mana kiranya pembelajaran ini dapat bermanfaat sekarang dan pastinya untuk kedepannya. Terima kasih.